ini saya beli ini di kalau nggak Mekah Madinah di Arab sana. Ini sama rasanya. Top. Saya baru kali pertama punya pengalaman hidup melihat pohon kurma tumbuh di dataran tinggi di Kabupaten Karo. Ini desa Batambaru, kecamatan Tiga Greget. Ketinggiannya ini 1.300. Bukan. 750. Tapi berbuah, dan buahnya bukan sekedar berbuah. Saya rasakan buahnya sama dengan kurma rutop yang dibeli di Mekah Madinah. Ini luar biasa. Ini berkah ini dari Tuhan untuk Bapak ini. Bisa berbuah kayak gini. Lihat sekarang orang dari Medan, dari mana-mana datang melihat buah kurma ini. Termasuk saya. Karena Bupati juga ini membawa berkah ini. Jadi daerah ini subur semua, ya kan? Rakyat makmur, berarti kepala daerah juga berhasil. Mudah-mudahan Bapak ini pun tak pelit ilmu. Tadi saya bertanya sebuah jawab. Mudah-mudahan daerah ini menjadikan nanti destinasi wisata buah-buahan. Karena banyak salak, buah naga. Dapat berkahlah masyarakat sini semuanya. Akibat Pak Bena, akibat ada pohon kurma ini. Karena kalau pohon yang lain orang udah biasa. Pohon kurma ini yang tak biasa. Jadi kan berkah buat semuanya, buat Karo semuanya. Mudah-mudahan. Saya punya yang di rumah udah tinggi segini Pak. Ininya ya maksudnya bekas tunasan ya. Belum berbuah, mungkin jantan atau apa nggak tahu. Ini kalau dia betina, dia tak mau sejajar dia. Dia harus gini Pak. Oh, selisih. Kalau dia nanti jantan, kita bisa nanti lihat pokok jantan, dia sejajar gini. Oh, ini satu batang ini bisa berapa tangkai buah? Yang paling banyak 9. Satu tangkai berapa kilo selama ini Bapak? Bisa Paling banyak 25, paling sedikit 13. 1 kilo berapa? Harganya. Bisi aja, bisi. Cuma 20.000. 250. Kebun kita ada 800.000 meter, 1,8 hektar dengan 200 pokok dan 35 jantan, 165 betina. Berbuah setelah umur 3 tahun. 3 tahun berbuah 13 pokok dan 4 tahun semua sudah berbuah. 165 pokok berbuah dan baru dapat hasilnya 2 ton 113 kilo. Manusia saja memerlukan oksigen, itu tanaman ini juga sangat-sangat membutuhkan oksigen. Nah, jadi bagaimana kita untuk mendatangkan oksigen ke pokoknya ini sekarang menjadi tanda tanya, dan karena berbuah bisa terjawab seperti itu. Luar biasa. Inilah biasa sedikit tentang berbuah kurma ini. Iya. Ya, ada Jadi lagi semua yang tadi udah ada 200, sekitar 200 yang udah berbuah. 200 ya? pokok sudah berbuah. Dan ini sekarang kita jadikan semacam wisata agro gitu ya? Iya. Jadi ini saya buat jadi agrowisata. Oke. Karena mungkin kebetulan baru ini berbuah, khususnya dulu di Sumatera Utara, maka saya buat ini Kuta Kurma Tanah Karo Sumatera Utara. Luar biasa. Kuta Kurma Tanah Karo Sumatera Utara. Iya. Dan saya minta ke semua kalangan yang berpotensi bisa memperbaiki jalan dari Brastagi kemari. Tentu mungkin tadi permain pun jalannya merasa agak jalannya. Iya, bagaimana caranya supaya jalan ini diperbaiki. Dan kalaupun ini kekurangan saya, itulah dia. Jadi saya membuat suatu agrowisata di sini, membuat pengunjung bisa ratusan orang per hari untuk mengunjungi ini. Tetapi kekurangan kita adalah jalan kita betul, masih kurang baik. Betul. Ya, jadi permintaan saya supaya di pemerintah. kalangan pemerintah memperbaiki jalan Brastagi Tiga Greget.
Betul Kila. Kalau saya lihat kan hari ini padahal ini bulan puasa ya. Ini bulan Tapi puasa. pengunjung tetap ramai ya. Iya, tetap ramai karena ini sangat-sangat viral karena khususnya Sumatera Utara baru inilah yang Ya, luar biasa. berbuah dan banyak buahnya. Iya, iya. Jadi menurut saya ini semua karena Tuhan, bukan karena saya. Amin, amin. Iya. Nah, ini semua karena Tuhan. Tuhan pakai Kila saya, Pak Tarigan, untuk boleh memberi contoh bahwa tiada yang mustahil ya Kila ya. Iya, benar. Tiada yang mustahil. Yang mungkin ini pegunungan ya, tetapi kurma ternyata bisa tumbuh dan luar biasa buahnya. Iya. Ini baru salah satu contoh ya Kila ya. Iya, iya, Ini baru benar. salah satu contoh. Ah. Ada banyak lagi pohon Iya, yang bisa sedang kita lihat. berbuah. Nah, dan satu lagi saya tambahkan, ini agrowisata. Saya memikirkan sebelum berbuah ini saya buat kolam renang dan waterboom. Jadi kemari pengunjung hanya membayar tiket Rp30.000 Oke. dan sudah bebas masuk waterboom dan kolam renang. Jadi masuk kolam renang kita 15.000. Jadi kemarin saya kira hanya membayar 15.000. Nah, itu saja. Jadi agrowisata yang kami buat ini kalau menurut saya sangat-sangat murah. Iya. Nah, jadi para pemirsa dan para pengunjung datanglah ke daerah Tanah Karo ini, Tanah Singarimbun yang mana sudah berbuah kurma. Ini tahun kedua berbuah kurma kita. Saya meminta kepada Bapak dan Ibu mengunjunginya supaya kita dapat berenang di salah satu kolam renang yang ada di Kabupaten Karo, ialah kolam renang Ululau Kolam renang Ululau. yang Jadi letaknya bonus. di Tigan Terket. Ini juga Pantekan Singarimbun. Amin, amin, amin. Jadi Kila, ini kalau orang tamu yang datang ke sini, Iya. ini bisa menikmatin buah korma ini atau Iya. membelinya? Bisa menikmati buah kurma. Ada buah kurma yang hijau. Oke. Namanya Promil, program ibu hamil. Ini yang mengatakan pengunjung. Jadi ini kebanyakan digunakan untuk obat. Oke. Dan ada juga sudah beberapa kilo masak yang kami dibuat jaringnya. Dia ini dulu kuning, baru dia agak menghitam kecut dia, barulah dia masak. Oke. Dan itu pun sudah ada kita punyai. Oke. Tapi belum banyak karena habis selalu dibeli pengunjung, Iya, yaitu kurma segar. Kira-kira Kayak seperti kurma itu. segar gini berapa dijual Kila? Kalau ada Kurma yang mau beli? segar dia yang kuning ini 200.000, yang promil dia program ibu hamil dan untuk kena gula. Saya salah satu pengidap penyakit gula dari tahun 2001. Jadi ya berkat Tuhan sangat-sangat bermanfaat kepada saya memakan kurma segar ini. Gulanya turun. Iya. Oke. Di sore hari ini kebetulan kami dengan pengunjung karena datang permen saya. Jadi saya ada beserta anak saya yang sudah sempat seperti ini dia masak, lalu kuning dibuat jaringnya. Jadi kebetulan ada sedikit masak. Jadi masak inilah belum ada kami jual. Cuman supaya pertama dulu yang marga Singarimbun ini supaya mencicipinya walaupun satu butir. Jadi anak saya membagikan kurma Tanah Karo ini dan dicicipi oleh pemirsa. Dan pemirsa, kalau nanti dia manis, katakan manis. Tolong katakan sebenarnya, katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Dan kalaupun nanti tidak ini kebagian semua, kami minta maaf. Kalau nanti dia ada masak, akan dibagikan lagi kepada pengunjung. Jadi bagikan dulu kepada kalimbubu kita, anakku. Bikin satu. Iya, menanak bro kari, cuman kadukan buah satu-satu. Tapi beritahu kalau memang manis katakan manis. Satu ya, satu.
itu belum kering kali, masih kulitnya di situ, masih berkulit. Dan coba, kalau manis katakan manis, kalaupun pahit kasih tahu pahit saja. Iya. Manis luar biasa kira. Manis luar biasa. Jadi setelah dibagikan Wan, tanya kepada yang mencicipinya. Nggak usah saya yang bertanya. Tanya kepada Bro Tarigan ini. Yang puasa jangan. Yang kebetulan sudah buka puasa tuh tidak puasa hari ini, dicoba. Coba Wan, Iwan tanya dulu kepada ini yang mencicipinya. Bagaimana rasanya? Oke. Terima kasih. Mantap. Kalau di Sumatera Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat, khususnya di Tanah Karo. Kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Ini pun bisa berbuah kurma kita seperti ini lebatnya, menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh, terus kita serta berdoa juga, itu dia. Nama saya Iwan Tarigan. Ini kita berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo. Saya di sini yang merawat kebun kurma ini. Tahun 2016, bapak saya berjalan-jalan ke Timur Tengah, terus ke Thailand, ke Inggris, lihat tanaman kurma. Dia tanya di sana, apakah bagus kalau ditanam di Sumatera? Dia bilang, Pak, ukur dulu NDPL-nya dari permukaan laut. Ya, kami ukur, sudah memasuki bisa ditanam, terus bisa berbuah. Ya, terus ya itu satu pegangan kami. Kalau NDPL-nya sudah bisa, ya kita belajar menanam, kan gitu. Kita cari lagi ilmunya lagi, ya terus sudah kita dapatkan ilmunya, kita ambillah bibitnya, harus bibitnya yang betul-betul bibit unggul. Kita ambillah kemarin, lantaran bapak saya ada punya kawan channel juga di Inggris, belajarnya di Thailand, kita ambil bibitnya ke Inggris. Di tahun 2017, sampailah di sini bibit kurma ini. Setelah tahun 2017 itu kita mencoba tanam sekitar 200 pohon. 3,5 tahun kemarin umurnya, sudah berbuahlah buah perdana 13 pohon. Itu nggak kita beritakan, kenapa? Lantaran kita di Sumatera, khususnya di Tanah Karo, kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Setelah itu, di tahun 2021, dia berbuah udah 3,5 tahun pohon kurma kita, sampai buahnya habis, kita panenlah sekitar 500 kilo. Kalau yang sekarang ini, yang lagi berbuah ini, ada sekitar 135 pohon. Itu yang berbuah. Ini kalau yang berbuah yang 135 pohon itu umurnya yang lagi berbuah kemarin baru 4 tahun lah umurnya. Ini bisa berbuah di Tanah Karo, cuaca dingin, kan gitu. Ini sebetulnya tanaman kurma itu layak sebetulnya di sini ditanam, bisa berbuah. Tetapi harus kita menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh. Ya, terus kita serta berdoa juga, itu dia. Kalau perawatan itu sebetulnya gini, kalau pohon kurma ini kita belajar ke pohonnya aja sebetulnya merawatnya. Apa yang diinginkan pohonnya itu yang kita berikan. Terus gini, yang perlu harus kita tanam pohon kurma, kita pangkas, kita kasih harus seperti pupuk organik. Yang kami buat di sini kotoran lembu harus difermentasi, baru kita kasih ke tanaman kita. Itu kami tahu, lantaran tahun 2003 kami pakai untuk salak kita, itu menyuburkan tanah, terus membangkitkan tanaman kita, terus membuat buah lebih segar, lebih manis lagi dia. Sebetulnya kalau kita pakai pupuk kimia, kalau lagi sekarang ini aja, buah kita lagi seperti ini, kalau kita pakai pupuk kimia, itu pasti rontok buahnya. Makanya kami lihatlah ini tanaman kita, ya di sini semuanya ada pupuk kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran kambing yang kita fermentasi dulu. Kita tahunya sebetulnya ini tanaman padang gurun, cuaca panas, kan gitu. Kalau di sini harus kita semprot pakai fungsida. Kenapa? Lantaran kita tahu ini kan tanaman cuaca panas.
kita tanam di cuaca dingin, itu kalau tidak kita semprot anti jamurnya, di sini sering jamuran pohonnya, terus buahnya pun berjamur juga. Makanya itu kita harus semprotkan itu sejenis antrakol supaya tidak jamuran dia. Ini kenapa kita bungkus buah kurma kita, kan gitu. Tanaman buah kurma ini seperti yang saya bilang tadi, ini tanaman padang gurun cuaca panas. Ini kalau tidak kita bungkus, nggak ada sebetulnya mangsa ataupun sejenis hama yang makan. Kenapa kita bungkus? Itu kalau kita tidak bungkus, dia rontok. Lantaran kenapa? Ini tanaman padang gurun, di sana curah hujannya kurang. Di sini terlalu tinggi curah hujan kita, makanya kita bungkus. Memang perlunya dia air, tapi kalau terlalu tinggi, ini kalau lagi gini buah kita, mudah gugur kalau sering kali hujan. Makanya kami bungkus, itu mengatasi supaya air hujan itu tidak langsung. Nah, itu dia. Kalau sebetulnya perawatannya ini lumayan banyak juga. Ini satu pohon kurma itu kita tanam sampai berbuah, makan biaya sekitar 5 jutaan juga itu. Sebetulnya menanam pohon kurma, yang pertama harus kita tahu dari mana asal usul bibit itu. Yang kami tanam ini kultur jaringan. Kalau kita tidak tanam dari kultur jaringan ataupun dari anak sunu, itu bisa berbuahnya dia. Kalau kita tanam dari biji, kalau dari biji itu cuma 30% bisa berbuah ataupun berbunga jantan. Makanya kalau kita petani-petani yang pengen menanam kurma, ya harus bersungguh-sungguh cari bibitnya dulu. Dari mana asal usul bibit itu harus kita tahu supaya ya bisa maksimal hasilnya gitu. Kalau untuk kemarin kita yang tahun 2020 itu kita jual di Sumatera aja, di Medan. Kita jual itu ya cuman di sini aja lah sudah habis. Yang sekarang ini yang lagi berbuah ini 135 pohon. Itu untuk tamu kita aja, ini kan udah kita buka untuk umum kan gitu. Udah kita terima untuk tamu yang datang kemari gitu. Untuk tamu kita aja kewalahan kita untuk buah kurma ini. Kenapa? Yang tamu datang kemari kan membeli buah kurma muda ataupun buah kurma segar. Dia nggak cari buah kurma sekering. Ya makanya ya belum pun kuning ataupun belum masak, sudah ada yang punya gitu. Kalau nanti ini kalau sudah kuning semua, itu namanya kalau dari Jawa namanya buah rutop, kurma segar kan gitu. Ini aja sudah banyak yang menelpon-nelpon, udah kuning gitu. Ya sudah mau datang dia kemari. Ya sudah banyak juga yang booking gitu. Kita bercerita di kebun kurma kita. Kalau di kebun kurma kita ini kita kasih kurma muda, itu masih hijau buahnya, itu 1 kilonya 250. Kalau yang kuning itu kita jual 200.000 per kilonya. Kalau dia nanti sampai kering, hitam, itu yang kita dapatkan di bulan puasa itu kan kurma kering namanya. Kalau kering nanti 1 kilonya 150. Lebih murah kering. Kenapa? Lantaran kurma muda itu kan ya banyak bercerita, kurma muda itu banyak manfaatnya. Yang pertama ya sudah banyak pengunjung kita kemari mengambil kurma muda. Untuk apa saya bilang? Ini banyak manfaatnya Bang, untuk promil. Bagi yang teman-teman sudah lama menikah, belum mempunyai keturunan, konsumsi kurma muda ini bisa menyuburkan katanya gitu. Inilah manfaat dari kurma muda, makanya dia mahal. Ini namanya perjenjang, satu jenjang ini biasanya itu kalau yang ini kita perkirakan sekitar 12 ataupun 15 kilo. Sudah pernah kami panen, khususnya masih muda dia, kami potong satu jenjang, itu kami timbang, kita dapatkan 18 kilo. Tapi itu yang supernya kami kemarin ambil. Kalau ini kita perkirakan 12 kilo sudah pastilah dia. Sini ada sekitar 5 jenjang. 5 jenjang itu ya kita perkirakan, ya kita buat aja 10 kilo kan udah 50 kilo. Kalau dia sampai kuning ya kita kalikan lah itu. 200.000 per kilo. Berbuah kemarin kurma kita di tahun 2020, saya pesan online buah rutop yang dari Arab. Dari sana kemarin saya pesan 1 kilo sampai di sini, saya ambil buah kurma kita yang kuning,
saya bedakan rasanya, tidak ada beda rasanya. Terus tamu kita juga yang kemari, dia memakan buah kurma kita yang segar, dia tahu seperti di Thailand rasanya ataupun di Arab katanya gitu. Nah, tidak ada beda rasanya. Satu-satunya di Tanah Karo inilah kurma yang berbuah. Nah, kalau di Sumatera Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat di Sumatera Utara. Kenapa? Itu kan kita tahu kalau di Sumatera Utara itu, di Aceh sudah duluan menanam kurma. Sudah ada yang 9 tahun umurnya. Tetapi nggak seperti buah kurma kita ini. Kenapa saya berani bilang gitu? Kemarin pemilik kebun kurma 5 hektar di Banda Aceh datang kemari. Dia bilang pohonnya saja pun kalah di Aceh. Padahal di Aceh sudah 9 tahun. Kita masih punya umur 4,5 tahun. Itu pun dia kalah, dia bilang. Apalagi buahnya bang, katanya. Nah, itulah makanya saya berani bilang, khususnya di Sumatera Utara, inilah kurma yang berbuah lebat. Buat petani-petani yang lain, khususnya petani kurma, ya kalau mau belajar ataupun ya belajar pun dibilang, kami pun ini masih perlu banyak pelajaran gitu. Ya soalnya kami belajar ke pohonnya aja, sebab kami tahu apa yang disukakan tanaman kita, itu kami pelajari. Ya petani-petani yang lain, ya kalau mau pengen lihat kebun kurma kita, datang kemari. Ya kalau pengen lihat videonya, ada channel YouTube saya, Petani Tarigan Channel, itu YouTube saya. Di setiap video saya ada nomor WA saya. Disitulah teman-teman yang lain, ya kalau mau bertanya, telepon saya. Jangan di komen-komen saja, telepon langsung, kita berbicara tentang kebun kurma kita ini pun langsung saya kasih tahu. Ya kalau ada petani kurma yang pengen belajar kemari, datang saja kemari. Di sini nanti kita bercerita tentang kebun kurma ini bagaimana supaya bisa berbuah ataupun merawatnya sungguh-sungguh. Nah, di sini kita cerita. Ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe. Ya video ini khususnya channel Cap Capung.